Lisa, bagian 7 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Percakapan seru dan hangat yang dipenuhi oleh canda dan tawa itu akhirnya harus terhenti. Lisa dengan berat hati harus berpamitan, meski jujur ia masih ingin melepas rindu dengan Saga. Namun apa daya, ia harus segera kembali ke tempat kerja. Ponselnya berkali-kali berdering membuatnya merasa tidak nyaman. Karin juga menelpon karena cemas mengetahui sahabatnya belum juga kembali ke rumah Bajuku. Tak lama kemudian Lisa dan Saga keluar dari restoran cepat saji itu. Wajah mereka terlihat ceria. "Lisa, aku akan mengantarmu. Aku tidak ingin kamu terlambat sampai di sana," ucap Saga. Lisa tersenyum. "Tidak perlu repot-repot, Saga. Aku tidak apa-apa," ucap Lisa tersenyum manis. Saga menatap wajah gadis di hadapannya itu. "Ah, Lisa, bagaimana aku bisa membiarkanmu sendiri?" "Hei, kenapa kamu diam saja?" Suara Lisa membuyarkan lamunan Saga. Tidak. Aku akan mengantarmu tanpa atau seizin darimu," ujar Saga. "Mobilku ada di sana," katanya lagi sambil menuju ke arah tempat parkir tak jauh dari tempat mereka berdiri. Dan di saat mata Lisa mengikuti arah telunjuk Saga, pria tampan itu tiba-tiba meraih tangan Lisa dan menggandengnya ke arah tempat parkir. Lisa sempat terkejut saat Saga tiba-tiba menggandeng tangannya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa selain membiarkan tangan kekar itu menggenggam tangannya. Selama ini yang ia tahu Saga adalah pribadi yang acuh tak acuh dan kaku. Jangankan bersikap lembut, Saga sangat menyebalkan dan cenderung ceroboh dalam segala hal. Saga hampir tidak pernah bersikap baik kepadanya. Bahkan sikapnya yang cenderung kasar seringkali membuatnya merasa kesal. Lisa tersenyum menyadari hal yang tidak pernah ia pikirkan akan terjadi kepadanya. Sesekali Lisa melirik ke arah Saga yang terlihat tampan dan gagah hari itu. Tak ada lagi kata-kata atau perlakuan kasarnya lagi. Ia merasa Saga telah jauh berubah. Ia begitu tenang dan menakjubkan. Dan Lisa merasa nyaman saat bersamanya. Saga memperlakukannya dengan sangat baik. Bahkan ia membukakan pintu mobil untuknya. "Silakan Tuan Putri," ucapnya mempersilahkan Lisa masuk ke dalam mobilnya. Lisa tersenyum geli melihat tingkah laku Saga yang konyol itu. Saga kemudian menutup pintu mobilnya dengan perasaan gembira. Senyum tak pernah lepas tersungging di bibirnya. "Kamu hebat, Lisa. Kamu sudah menjadi fashion designer terkenal sekarang," puji Saga di dalam mobil sesaat setelah mendengar cerita Lisa. Aku belum sehebat yang kamu kira. Aku masih harus banyak belajar," ujar Lisa. "Dan kamu, lihat dirimu. Kamu telah menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Siapa yang mengira Saga yang dulu selalu menjadi troublemaker di sekolah telah menjelma menjadi orang yang sukses?" Saga tersenyum. "Aku belum sesukses yang kamu kira, Lisa, dan aku masih harus banyak belajar," ujar Saga menirukan kata-kata Lisa, membuat gadis itu tertawa liris. Terkadang hidup banyak memberi pelajaran yang berharga untuk kita tanpa kita sadari. Kita bisa menjadi lebih baik karena kita mau belajar banyak hal, melakukan banyak pekerjaan, terus berusaha tanpa putus asa, gagal dan mencoba lagi, ucap Lisa dengan mimik serius. Dan itu akan kita rasakan saat kita telah berada di puncak. Betapa jerih payah kita selama ini terbayar sudah. "Ya, kamu benar, Lisa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan," ujar Saga. "Aku senang melihat pencapaianmu saat ini. Kamu hebat." "Sudahlah, jangan terus-menerus memujiku. Kamu bisa membuatku besar kepala."
Saga tertawa. Kamu pantas untuk dipuji. Ah, sudahlah. Oh iya, ini undangan fashion show nanti malam. Kalau kamu ada waktu, datanglah, kata Lisa sambil memberikan sepucuk undangan pagelaran fashion show kepada Saga. Wah, terima kasih. Aku pasti datang, saut Saga antusias. Ah, sudah sampai. Terima kasih atas tumpangannya ya. Lisa pun keluar dari mobil. Saga tersenyum. Lisa, bolehkah aku bertemu denganmu lagi? Tanyanya kemudian. Lisa tersenyum sambil menganggukkan kepala. Tentu saja, jawabnya kemudian. Saga tersenyum. Terima kasih ya. Dan mobil Saga pun bergerak meninggalkan Lisa yang berdiri di tepi jalan sambil melambaikan tangan. Hari ini adalah hari yang paling membahagiakan dan berkesan bagi kedua insan itu. Setelah sekian lama mereka berpisah, akhirnya mereka dipertemukan kembali dengan cara tidak terduga. Sulit melupakan seseorang yang memberimu banyak kenangan. Mungkin kalimat tersebut mewakili perasaan Lisa dan Saga saat ini. Begitu banyak kenangan yang terjadi, entah itu kenangan baik maupun kenangan buruk, dan akan menjadi bagian dari perjalanan hidup Lisa dan Saga. Terima kasih. Bersambung.